Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Bayu Oktara. Wes. Oke, Hoi sekarang udah tersedia dalam bentuk hoodie. Silakan. Tuh. Bisa dipesan di Donkey Production. Harganya Rp250.000 dan ada PO dari tanggal berapa? Tanggal 29 sampai 11 Februari. Iya. Sampai 11 Februari. Iya. Intinya Hoi, hoodie-nya bisa dipakai di segala macam situasi dan kondisi. Jadi segera yang ingin membeli, ingin memiliki, ingin sama seperti kita, ingin merasakan seperti vibe Hoi University, Silakan. segera beli ke Donkey Production. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama banget rencananya ya, baru terjadi sekarang ini. Alhamdulillah, Cing. Tapi baru keluar dari dunia radio. Iya, Cing. Akhir tahun lalu, Desember, 30 Desember 2022. Terakhir siaran. Wah, masih hitungan minggu ya. Iya. Total berapa tahun siaran? Pertama kali siaran 96 Oktober, Cing. Anjir, udah lama banget, udah 26 tahun. 26 tahun. Sebenarnya 25 tahun karena cuma setahun gak siaran. Waktu itu 2000 sampai 2001. Oke. Mau beresin kuliah di sini, tapi mau keluar kota, ke Bandung, mau cari jati diri lah gitu. Nah itu nggak siaran tuh. Di Bandung ketemu orang-orang radio, siaran lagi. lagi di situ. Balik lagi udah sampai sekarang. Radio pertama apa? Prambors Jakarta. Prambors. Iya. 96 sampai 2000. sampai 2000 yang ke Bandung itu. Iya itu 2000 berhenti karena dipecat. Sama Prambors. Iya. Berani-berani loh, Bors. Lah, emang benar. Emang berani. Justru Iya. keputusannya yang tepat. Iya. Karena sering dipecat. Karena? Waktu yang Prambors dipecat gara-gara performance-nya nggak naik-naik, nggak bagus-bagus. Udah gitu ya dibilang nggak diperhitungkan. Udah gitu sering pakai telepon untuk pacaran, telepon studio. Iya. Pacarannya bukan beda rumah, beda negara, Cing. Jebol dong. Jebol. Iya. Telepon studio. Dipecat gue. Gue kalau jadi bosnya juga sakit kepala. Iya. Sampai sekarang sih masih belum baik kayaknya. Kalau ketemu masih Mas, ada masih Imran, Mas Malik. Iya. Itu berarti umur lulus SMA, Lulus SMA. Oh, jadi udah 18 tahun. Oh, kok udah. bisa langsung siaran? Karena sebelumnya sering nge-rap juara Tenda Mangkal Prambors, Cing. Oh, di Tenda Mangkal ya. Tenda Mangkal Prambors juara nge-rap, udah gitu ada informasi buka pelowongan, ya udah ngelamar. Yeah. Tapi belum lulus SMA tuh. Yeah. Lamaran diterima, dipanggil sejak ada pengumuman lulus-lulusan, ijazahnya belum ada. Ya udah ikutin prosesnya dari 96. Jadi ada hari-hari masih pakai seragam SMA datang training. Nah, terus sambil siaran sambil kuliah enggak? Kuliah Trisakti. Oke. Ekonomi. Iya. Gara-gara ke Bandung? Karena nggak beres kuliah di sini. Pindah kuliah. Iya, jadi udah mau skripsi nih, Cing. Iya. Waktu itu kan angkatan aneh itu angkatan reformasi itu. Hendrawan tuh teman sekelas. Oke. Jadi padahal udah banyak kemudahan, udah pertama kali bisa lulus tanpa skripsi. Tapi udah gitu bisa ada 1 semester tuh yang semua dilulusin. Iya. Tapi ya emang Nggak cukup begajulan. SKS-nya nggak cukup. Nggak cukup SKS-nya, lebih sering kalau ada nih nge-MC ini kuliah Nge-MC lah. iya dong, Dapat duit. bisa pacaran. Iya. Iya. Kuliah gimana? Akhirnya di Bandung ngapain? Di Bandung waktu itu ambil ITB Webmaster. Beda sama ini. Beda sama ekonomi. Dari nol lagi berarti nggak bisa transfer nilai. Enggak, tapi itu cuman short course. Oh, oke, ya. Short course. Di Bandung itu di radio 99ers dipecat lagi, Cing. Karena pakai telepon lagi. Pakai telepon pacar di Jakarta. Lokal. Iya, dulu belum ada WhatsApp call sih ya. Belum ada. Jadi Belum belajar ada. pakai pulsa bayarnya. Iya. Iya. Pindah ke Ardan. Iya.
di radio. Nanti Niners yang rock itu ya? Rock semua? Bukan, yang yang apa sih? yang rock tuh ada Yang Bandung yang rock iya, semua? ada apa namanya. gitu. Iya, itu bukan itu ya? Bukan. itu ya? Justru yang dugem mulu. Oke. Udah gitu ke Radio Ardan. Nah ini mulus nih. Ketahuan juga pakai telepon, cuman dimaafin. Jangan lagi lo ya. Iya siap. Emang gitu masalahnya sama, nggak belajar sampai 3 kali tapi itu udah kapok. Nah di Ardan baru ada temen telepon. Lo mau ke Jakarta nggak? Hard Rock FM. Ya udah oke, mau lah pulang kampung. Akhirnya 2003 pulang masuk ke Hard Rock FM Jakarta sampai 2015 selesai, kontrak nggak diperpanjang karena mau kelamaan di situ kali, udah nggak bagus juga siarannya. Udah gitu jadi karyawan Sebagai? Kartuku di Corporate Communication. Oh, jadi karyawan di ini lain di perusahaan Di perusahaan. lain. Oke. Perusahaan cuman tapi sambil siaran di female. Oke. Masuk radio female. Lama-lama lebih enak siaran juga nih. Pagi kita kerja, abis itu siaran sore sakit pinggang 3 bulan, cing. Akhirnya udah fokus siaran lagi. Tinggalin korporasi. Dari female ke MOS. Dari MOS Kiss selesai. Udah nggak mau siaran lagi? Atau mau cari? Saat ini sih enggak, cing. Enggak nyari, ada yang ngajakin tapi enggak. Belum. Enggak. Tapi katanya kalau penyiar yang emang siaran karena seneng, karena hobi, kayaknya nggak mungkin tidak ada rasa kangen katanya untuk siaran. Cing. Kangen. Iya. Yang mixer, muter lagu, ngomong, cari berita, interaksi, kayak punya temen terus kan. Iya. Nah itu OB di mana tuh? Waktu di kurun Hard Rock. waktu mana? Di Hard Rock. Nggak terpengaruh tuh. Tadinya siaran udah 5 hari. Oh. Udah gitu bentrok-bentrok jadwal tinggal 4 hari, 3 hari, 2 hari, tinggal sehari. Gue bilang enggak deh, jangan, pokoknya cuma sehari sekalipun nih, seminggu. Jangan, gue nggak mau lepas siaran. Akhirnya OB jalan, yang lain jalan, siaran jalan. Siaran seminggu sekali? Seminggu sekali. Hari Minggu atau? Malam Minggu. Iya. Malam Minggu sama hari Sabtu sama hari Minggu bukannya bukan pendengar yang banyak ya? Bukan. Tapi nggak apa-apa lah untuk ngobatin itu. Ngobatin rasa kangennya itu, hobi itu, passion nih kali itu. Iya. Sekarang kemarin tuh baru tutup Trax. Iya. Sedih sih. Radio banyak yang tutup ya. Kalau lo ngeliatnya gimana, Bay? Radio ini nih. Nah, aneh kan begitu kuliah waktu berantakan yang nggak selesai di ekonomi, habis itu begitu balik ke Jakarta kuliah lagi nih, ambil ilmu komunikasi. Komunikasi skripsinya itu bikin soal radio, konferensi media. Udah gitu S2 ambil tesisnya soal radio juga. Apa yang rebranding? Rebranding radio. Iya. Oke. Jadi bauran program dan rebranding radio terhadap kepuasan pendengar. Nah jadi kalau ditanya radio gimana, ya sebenarnya kalau nggak ada rebranding, nggak ada program-program baru, nggak ada karakter inovasi baru, habis sama digital. Itu kan secara konten ya. Tapi kalau secara teknologi, apa emang udah waktunya dia terlibat sama teknologi nggak sih? Bedanya kayak gini, cing, kayak denger musik di handphone, di platform, sama nonton musik di konser. Ya. Konser tuh kayak kita denger radio. Ya. Jadi ada unsur yang live, hidup, interaksi. Jadi lebih dekat. Ya. Tetap ada pangsa pasar yang beda-beda. Kalau nonton konser setiap hari kan pegal juga, tapi kalau dengerin lagu dari platform tiap hari juga basi juga gitu. Radio kan kita bisa denger lagu yang tanpa harus kita minta, tanpa kita atur, playlist udah dibuatin orang, ada ngobrol sama pendengar, ada keseruannya, ada keterbaruannya. Iya. Itu sih kayaknya sih radio kalau terus ada inovasinya nggak pengaruh sama disrupsi sih. Sama podcast? Nah itu bedanya kan gitu. Podcast kan nggak ada unsur live-nya, nggak ada ngobrol, interaksi, kuis, udah gitu keterbaruan informasi, itu yang jadi ada pilihan aja.
bukan saling makan. Kalau gue sih ngeliatnya gitu, Cing. Iya. Nggak bakal mati nih kalau menurut lo? Enggak sih, Cing. Enggak ya? Enggak lah. Asal itu ada rebranding, ada konten, ada cara pendekatan, nyari uangnya juga sekarang kan bukan cuma slot iklan doang, Cing. Ada event, ya. jualan barang. Betul, ya. Jadi kayak marketplace juga radio. Iya. Nah terakhir yang di Kiss lo pegang apa acaranya? Kiss in the morning. Masih bahasa Inggris gak sih, Chris? Of course no. Gile aja. Kan dulu ada masanya dia Inggris semua ya. Ada, zaman dulu tuh, zamannya si Johnny White. Johnny White, itu ya, kan, ya. Semua, Ya. 107.2. Rock Weekend-nya masih ada? Rock Weekend-nya dipindahin ke MOS. Kan satu grup tuh. Oke. Rock Weekend-nya cuma setiap hari. Oke. Cuman kalau dulu di Kiss ada Wednesday Slow Machine, ya. nah itu dibikin hari Jumat, ada tetap namanya Kiss Love Machine. Tuh, ya. Lagu-lagunya masih Lagu-lagu garuk-garuk tanah, Cing. anjay, meleleh ya, bikin meleleh ya. Iya. Iya. Lagu-lagu bikin jauhan benda tumpul dah. Iya. Iya. Kalau TV masih main? TV alhamdulillah. Sekarang ada satu program di Metro TV namanya Gaspol. Gaspol, oke. Ya, setiap malam Minggu. Dan selain itu juga nggak ada. Acara religi lu juga ada dah. Ada. Iya. Kompas bukan sih? Waktu itu TV One. Sekarang di Metro. Di Metro ini sebenarnya acara religi, cuman lebih ke motivasi. Jadi setelah Pak Mario Teguh, udah gitu Mary Riana, terus sekarang Ustadz Dasat Latif sebagai motivatornya. Karena kan dia profesor komunikasi itu. Ngopi ya namanya? Gaspol, ngopi yang di TV One. Iya, waktu itu pernah. Dia benar. Iya, ngopi. Oh iya, Gaspol ya. Iya, ngopi pernah juga. Ngopi, iya. Sebelum ke Metro. Oh. Sekarang di Metro aja? Sekarang di Metro aja. Gak boleh tempat lain? Kayaknya boleh sih. Salah bilang nggak boleh. Sama tahu ya. Boleh, Cing. Boleh ya? Iya. Lah ajak dong. Makanya ngajak mah gua aja minta diajak. Iya. Tapi sekarang masuk Nasdem. Wah. Dari Metro masalahnya. Gak ada hubungannya dong sama program TV-nya, Cing. Tapi kan Metro Nasdem. Ya, tapi kan dua hal yang berbeda. Lo ada di situ, duluan ngisi itu apa duluan Nasdem? Duluan ngisi. Oh, jadi begitu lo ngisi lo didoktrin. Oh. Wadaw. Semua presenter Metro langsung, wah, gue didoktrin juga nih. Kayaknya iya loh secara nggak sadar. Iya lagi. Gak, waktu itu pas lagi di Metro lagi ada bawain acara bareng sama Slang. Yeah. Vaksin Slang untuk Indonesia. Iya. Terus bawain Gaspol. Terus ya beberapa kali deket sama orang Metro yang juga di Nasdem. Oke. Ketemu, ngobrol, diskusi. Terus ya ketemulah sama orang yang salah satu petinggi partai lah ya. Dia ngajakin, ini ajarin gue public speaking dong. Iya. Gitu. Ya oke. Kita bikin modulnya karena kan emang selain siaran syuting kan ya sharing-sharing ilmu juga nih. Iya. Soal public speaking dan komunikasi. Ya udah, kita bikin private coaching. Latihannya ngajarnya 1,5 jam. Sisanya aneh didoktrin 2 jam. Banyakan dia dong. Makanya. Akhirnya lo yang bayar dia. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah belum. Gua belum bayar, dia belum bayar. Jalan. Iya, tapi dia lo masih ngutang 1/2 jam. Iya makanya. Iya. Itu dia. Ntar kirimin voice. Iya. Terus akhirnya kok bisa tertarik? Sebenarnya kalau tertarik politik dari 2019 udah ada diajak sama salah satu partai, Cing. Oke. Ketemu ngobrol, cuman kayaknya nggak gue deh, gue nggak bisa nih, beda ketemu sama orang-orangnya, cara komunikasinya, cara ngobrolnya, cara mikirnya, semuanya yang penting kekuasaan gitu kan. Yeah. Oh kayaknya gue nggak mau kayak gitu deh. Nah cuman seiring berjalannya waktu, begitu ketemu sama yang
ngajar public speaking itu, ketemu lagi lah sama Farhan. Karena sebelum-sebelumnya juga sering diikutsertain sama acara-acara partai kan, jadi ketemu sama orang-orang yang emang ada di politik. Udah gitu kita keliling-keliling, lumayan keliling lah di Indonesia, Cing. Ada kerjaan ini, kerjaan itu. Ada kegatelan sih. Akhirnya begitu ketemu sama orang itu, didoktrin soal Nasdem, ya kepikiran, wah ini kali ya, ini cara gue untuk garuk kegatelan gue itu yang gue dapetin. Begitu ketemu lah sama Farhan, ditawarin, lo nggak mau ini, lo kan suka bikin acara kegiatan buat anak-anak, lo mau ada uang buat bagi-bagi mereka nggak? Wah, ya seadanya. Nih, gue dari negara nih, daftarnya ada 1.000 nama. Setiap bulan gue kasih mereka, dan itu yang biayain negara, gue menyalurkan. Lo mau nggak berbuat ini? Kalau lo mau, lo harus duduk di sini. Wah, kepanggil kita. Jadi bukan kepanggil, jadi kepengaruh gitu. Ya udahlah, jadi berproses sejak saat itu. Saat itu si Farhan dalam posisi anggota DPR. Anggota DPR. Oke. Iya, masih jadi anggota DPR. Iya. Jadi dengan duduk di situ bisa banyak memberikan maslahat lah ke masyarakat. Iya, kontribusi gitu. Kalau selama ini mungkin kita gerilya mungkin bisa membantu 10 orang. Iya. Nah, ini lebih banyak lagi yang bisa dibantu gitu, Cing. Dengan kebijakan ya, dengan membuat kebijakan, dengan macam-macam ya bantuan. Iya. Nah, memang jadi lo ada rasa ketertarikan karena itu, atau memang sebenarnya lo punya ketertarikan memang berinteraksi sama masyarakat gitu? Emang pertama kali jadi penyiar radio itu tertarikannya karena bisa berinteraksi, bisa ngobrol, belajar banyak, ketemu, sharing ilmu, sharing argumen, diskusi. Nah begitu ada di politik yang kayak gitu juga kurang lebih interaksi, ketemu sama orang banyak, jadi ya mungkin kayaknya mau gue seriusin deh, Cing. Tapi kan ininya beda banget, Bay. Maksudnya lo waktu lo di Prambors, di Ardan, di KIS gitu, lo berinteraksinya sama masyarakat tertentu yang bisa segmented. Ya, sesuai segmen radionya. Sesuai segmen radio. Begitu lo terjun ke masyarakat, ketemu orang macam-macam. Oh, macam-macam banget, Cing. Orang yang nggak mampu sekolah padahal, yang nggak bakal denger Prambors juga, nggak. Nah itu ketertarikannya tuh di mana gitu yang buat lo jadi tertarik gitu? Sebenarnya kalau dari mungkin Cing Abdul juga lebih paham nih soal hierarki Maslow. Ya. Kan yang di atas nih kebutuhan manusia yang butuh waktu lebih panjang adalah self actualization. Ya. Gimana jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Ya. Dan buat gue itu, Cing, itu saat lo bisa kontribusi, bermanfaat buat orang, itu lo sampai ke kebutuhan itu. Dan gue ada kebutuhan itu, Cing. Gue ada kebutuhan yang kayaknya prosesnya harus panjang deh. Kalau untuk pengakuan, prestasi, dicintai, kebutuhan sana pangan papan, itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Cing. Alhamdulillah. Nah, karena ada kebutuhan menjadi versi terbaik dari diri gue sendiri, Cing. Ya, jadi saat bisa berkontribusi ngebantu orang-orang yang ya butuh bantuan, yang nggak denger radio, yang mereka kebanjiran, yang mereka kamarnya dipindahin tapi cuma 1x1, yang TV-nya juga ada di kamar mandi, yang anaknya juga nggak bisa sekolah, itu saat bisa kasih solusi buat mereka walaupun sedikit, wah, senang ya? Tidur enak. Ya. Memang harus ada ketertarikan itu kan kalau untuk masuk ke politik, dia yang maksudnya dia pasar kita gitu. Mereka yang bisa jadiin kita wakil mereka sebenarnya kan. Iya, mereka yang kasih kepercayaan ke kita. Betul. Yang kita minta kepercayaannya. Iya. Nah, ya lo harus terjun bareng mereka kan. Iya, ketemu. Ya ditambah lagi, ini anak-anak 3 nih, Cing. Iya. Cewek semua. Iya. Kan gue ada kekhawatiran nih. Ini kalau nanti mereka tinggal gede di Jakarta, tapi masih banyak orang-orang yang kayak begini, yang hidupnya sulit, udaranya susah untuk sehat, udah gitu airnya kotor, mau sekolah susah, kan jadi
nggak jadi terbebani gitu anak-anak gue juga anak-anak mereka. Jadi orang lain juga ada terbebani. Ya. Kayaknya gue nggak pengen hidup anak gue jadi nggak enak deh nanti. Paling nggak kalau gue bisa ngasih ke mereka, bukan cuma ngasih uang sama kebanggaan gitu, tapi paling nggak gue bikin masa depan mereka, ya gue nggak tahu sampai sejauh mana. Tapi paling nggak gue berusaha untuk ngasih masa depan yang lebih baik buat mereka gitu, Cing. Ngasih tempat yang ngasih tempat yang nyaman, yang mereka bisa wujudin mimpi mereka, yang mereka bisa jadi versi terbaik dari diri mereka. Apalagi cewek, kan kita takut ditipu sama buaya-buaya. Ya. Kita sering membandingin nih orang-orang kayak kita semua sih ya. Jadi khawatir, Jadi khawatir ya. Iya gitu. Lo di DPRD? Rencananya mau maju untuk DPRD, Cing. DPRD DKI Jakarta, karena kan masih proses belajar. Oke, iya. Ya, jadi... Nah, maksudnya dengan nama lo, level lo, kan kayaknya udah banyak deh yang harusnya lo udah di DPR dah. Ya, kalau yang ngajakin sih ada, cuman kan nih nggak tahu nih beneran ngajakin, surveinya gimana, goreng-goreng apa enggak. Tapi kalau berdasarkan kemampuan, masih yakin banget perlu proses belajar lebih banyak. Mau mikirin negara kan nggak gampang, Cing. Kita mikirin yang provinsi dulu deh. Yang provinsi juga PR-nya juga banyak, Cing. Sekarang DKI kualitas hidup lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, Myanmar. Buruk lah. Udah gitu keamanan yang paling mengkhawatirkan masyarakat bukan mobil hilang, rumah digondol, pencopet, tapi korupsi. Masa kita mau biarin orang-orang yang dia lagi kepilih dan korupsi lagi sih? Jadi ya udah gue masuk deh ke situ untuk ya paling nggak kegatelan ini sedikit banyak gue garuk deh, karena gue nggak ngelihat bisa digarukin sama orang deh kayaknya. Udah kehilangan kepercayaan. Ya harus masuk ke situ ya. Untuk merubah sistem katanya kita harus masuk ke sistem. Iya, walaupun kita nggak tahu bisa apa nggak. Iya. Tapi paling nggak berusaha. Usaha ya. Ya kalau nggak mampu ya tinggal keluar berarti. Iya. Kalau nggak mampu. Asal jangan keluar cepet-cepet, Cing. Nah, iya harus ada foreplay-nya dulu lah. Lah iya. Iya. Nah, lo memang keinginan lo untuk di DPRD atau memang diarahin sama kan udah di Nasdem nih. Diarahin baik lo DPRD aja dulu. Pas begitu gue pikir iya ternyata bener DPRD dulu atau gimana? Diarahinnya dulu malah DPR RI, Cing. Tapi begitu berproses jalan, tahu kapasitas sama kapabilitasnya belum sampai situ kemampuannya. Jadi ya udah milih apa nih? Milih DPRD. Kapasitas sama kapabilitasnya tuh bagaimana berpartai, bagaimana berbirokrasi, bagaimana ada di struktur legislatif gitu. Semua, Cing. Beda banget sama dunia entertainment. Beda banget sama kehidupan organisasi yang pernah gue temuin. Di politik ketemu sama strukturnya, udah gitu ketemu sama konstituennya, udah gitu bagaimana cara untuk berhadapan dengan partai-partai lain. Udah gitu ada yang bilang kill or be killed. Bener gak sih itu? Kill or be killed? Mungkin istilahnya begitu, cuman pada prakteknya nggak seperti itu, Cing. Nggak harus kita matiin orang supaya kita menang, karena politik dari beberapa kali yang gue lihat dan gue pelajarin bukan soal menang atau kalah. Artinya kalau gue menang lo kalah, kalau lo menang gue kalah. Ternyata nggak gitu, Cing. Ternyata nggak gitu. Apa itu? Bagaimana akomodasi masing-masing gitu? Terakomodir. Iya, terakomodir. Jadi lu punya perjuangan sendiri, gue punya perjuangan sendiri, tujuan kita sama, semua partai ideologinya sama kan, kurang lebih. Nah udah gitu sekarang jadi ya udah kita sekarang memperjuangkan di lahan masing-masing, bukan berarti gue akan ngeganggu perjuangan lo silakan berjuang, karena gue belum tentu juga mampu memperjuangkan apa yang lo perjuangin. Iya. Setiap partai beda-beda nggak sih concernnya? Beda, Cing. Beda. Ada yang ke petani, ada yang ke buruh, ada yang kalau yang di Jakarta, Nasdem. Kalau yang di Jakarta apa concernnya? Nasdem. Yang sekarang yang gue jalanin aja kan, Cing. Kalau kan lo lah. Prosesnya adalah sekarang ini gue masih bacalek, belum masuk daftar caleg malah. Karena untuk sampai ke situ ada proses survei dari partai. Kalau nama gue muncul, baru dimajuin, baru dimasukin. Nah, yang jadi concern gue adalah pertama UMKM,
Oke. Ibu-ibu yang kemarin mungkin suaminya kehilangan pekerjaan. Ya. UMKM kita tuh Cing jumlahnya paling besar di Asia Tenggara. Tapi hasilnya yang bisa ngasih pemasukan buat negara Ya. termasuk 3 yang paling kecil di Asia Tenggara. Artinya banyak orang buka usaha terus gak tahu mau ngapain. Ya. Nah, gue tuh dulu waktu kecil Cing dibesarin sama single mother, sama Oke, ibu ya. sendiri doang. Dia harus kerja untuk ngidupin gue. Dan gue pikir, wah ini ibu gue kesana kemari untuk ngidupin gue. Ini anak ke-1 nih waktu Ya. itu. Dan itu juga kelihatan banget jungkir baliknya lulusan D1. Ya. Artinya secara ilmu belum cukup jadi pengusaha. Akhirnya ujungnya ketipu. Waduh. Bangkrut. Ya. Dikejar-kejar orang. Dan itu jadi ada kegatalan lagi tuh buat gue tuh. Ya. Kayaknya ibu-ibu ini harus didampingin kalau lo mau punya usaha, lo mau jadi UMKM, gimana jadi UMKM yang oke, terus pemasarannya gimana, karena ujung-ujungnya kan penjualan, Yeah. terus nanti ngembangin usaha, pembiayaan, pencatatannya gimana, itu yang jadi concern gue. Pertama UMKM, kedua anak muda, karena literasi pendidikan paling penting, Cing. Bang, Rendah emang di DKI? rendah banget! Ah, masa sih? Lah, Cing, ya di Jakarta, Iya. dibandingin sama apa nih? Ya sama ibu kota negara yang lain lah. Apalagi Kan apa kita ibu harus kota negara? bandinginnya sama ibu kota negara tetangga kita. Sama Asia Tenggara aja, Cing. Iya. Sama Singapura masih jauh. Kuala Lumpur Malaysia masih jauh. Thailand masih di bawah. Vietnam kita masih di bawah. Pendidikan loh. Udah gitu sama Myanmar juga kita masih di bawah. Jakarta nih. Iya, iya. Sama Myanmar. Sama Myanmar. Iya beda tipis sama Myanmar. Iya. Tapi kita kan etalase negara, Negara, Cing, yang iya. pendapatannya paling besar di Iya. Indonesia gitu. Iya. Kalau soal pendidikannya aja masih kurang karena literasi, jadi kayaknya emang kita harus beresin kali ya. Gua nggak tahu bisa sejauh mana. Apa tiba-tiba mereka jadi pada pinter? Enggak juga, gue juga nggak tahu. Paling nggak gue mulai yang bisa gue lakuin deh, yang bisa gue kerjain. Kalau kita ngeliat DKI ke SCBD, ke Jaksel, kayaknya bisa kayaknya sepantaran sama Singapura dah. Satu kecamatan doang kali, Cing. Yang Pinggir-pinggirnya jauh ya. jauh banget lah. Waktu kemarin ke Jatinegara lagi ngobrol nih sama Bapak. Pak, banjir rumah. Iya banjir. Terus ya habis gimana? Kita nggak bisa pindah. Kalau banjir ya udah terima aja. Makanya kita ngobrolnya tinggi. Dia duduk di teras rumahnya padahal. Iya. Tapi teras rumahnya di atas kepala kita, Cing. Ya. Karena samping rumahnya itu udah kali. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada anak pakai baju seragam sekolah. Bawa sampah. Tas. Buang kali. Lah, dia kagak ke sekolah. Kagak, Bang. Oke. Jadi mereka nggak ngerasa yang penting gue buang sampah dikasih duit sama mak gue bisa main game. Iya. Jadi Iya. buat apa gue sekolah? Iya, gitu. Nah itu masih banyak dan itu terjadi di Jakarta. Kalau mau bandingin di Jaksel, SCBD, kota memang Iya, beda. itu Cing. skup kecil banget ya dari Kecil banget. luasnya DKI. DKI gede banget sih, Cing. Apalagi Jakarta Timur ya. Iya. Lo dapil mana nih? Jakarta Timur. Boleh sebut nih? Boleh dong, boleh dong. Dapil 5 insya Allah. Itu apa aja? Jatinegara, Iya. Kramat Jati, Durensawit. Karena rumah di Durensawit. Iya. Sekolah SMA di Jatinegara. Teman-teman waktu di pondok zaman SMP itu banyak di Kramat Jati. Jadi ya mau kalau kita berjuang buat mereka, kalau gue menang ya syukur, kalau enggak ya paling enggak gue berbuat buat teman-teman sendiri juga gitu. Iya, iya. Jatinegara, Durensawit sama Kramat Jati. Kramat Jati ada sentra banyak bisnis ya, termasuk Pasar Induk. Pasar Induk, Jatinegara juga ada Pasar Jatinegara. Pasar Jatinegara, Durensawit pemukiman. Pasar Klender juga ada. Oh, ada pasar situ juga. Ada pasar juga, Cing. Oh, Rame. Nanti concern lo di permasalahan pasar atau gimana? Iya, paling enggak gue pertama ke anak sekolah dulu deh, Cing, ke anak mudanya sama ke ibu-ibunya untuk UMKM. Kalau pasar ya mungkin banyak ibu-ibunya yang buka usaha, Ya, tapi ya. kan nggak semua. Emang ada yang udah turun-temurun, udah besar Ya. usahanya gitu. Ya pasar paling lebih concernnya kayak kemarin gue datang ke pasar soal terima KJP nggak lo? Oh. Gitu. Yang beli KJP buat apaan? Udah bener kok.
udah beli seragam Seragam, gitu. beli sepatu, Buat keperluan sekolah lah gitu. Ya, beli ya. obat bisa, ada kan ada yang beli obat, beli ini kaos kaki, beli sekolah, buku, gitu. Nih harganya dinaikin nggak kalau BKJP? Iya. Kalau udah sampai di situ memang ya hukum pasar berlaku lagi. Iya. Gitu. Iya. Tapi yang penting kebijakan terjaga. Yang gitu. penting kebijakannya udah lebih rapi Betul. pencatatannya. Pencatatannya udah Pencatatannya lebih lebih rapi. Nah itu lo terjun beneran nih sekarang nih Kamu. untuk 2024 untuk Iya, itu. langsung ketemu nanya karena gue sama teman-teman gue sama teman-teman deket gue ada Arda sama Kirul itu kita selalu punya program Bacem Bayu Cari Masalah. Kita yuk gawat ya. Kok cari masalah bukan solusi? Ya kita pengen cari masalah dulu, Cing. Oke, baru dicari solusinya ya. Baru cari solusinya. Oke, ya. Jangan sampai kita bikin solusi ternyata nggak dibutuhin. Betul, kan. ya. Ya udah, jadi setiap minggu tuh ada ngaprak gue keliling, ketemu ke pasar, ke sini situ, ke BKT, Ya. ke pasar Gembrong yang kemarin udah dipindahin. Nah itu udah masalahnya lagi tuh. Lo serius banget ya? Gua ada beberapa yang gua tahu juga mencalonkan ya, tapi program-programnya ya program senang-senang, maksudnya bikin fun walk, bikin ini untuk apa namanya untuk promosinya gitu. Iya. Kalau lo memang melihat ke ininya, Karena emang berangkatnya dari kegatelan gue itu, Cing. Kalau misalnya emang jadi tapi gue nggak tahu masalahnya, lah kan tujuan utamanya supaya anak gue bisa punya masa depan yang lebih lempeng gitu di sini. Iya, Jadi iya. kalau masalah itu tetap ada meskipun gue kepilih, ya sama aja anak gue nggak selesai masalahnya. Jadi sekarang malah gue balik, gue kepilih nggak kepilih, mudah-mudahan gue bisa deket ke orang-orang yang pengambil kebijakan supaya masalah-masalah ini bisa gue suarain. ya. Nah terus promosi lo gimana? Nggak ada, lewat sini aja. Tapi Halo, pilih saya. tapi lo datang ke pasar itu kan ada promosi, kayaknya lebih nancep dah. Nah, Karena menurut gue ya DPRD itu memang nggak dikenal pada saat Iya. kita milih. Iya, yang kadang-kadang ya udah cari Ya, aja. yang mana, ini kasihan nih. Iya, Nah, gitu, ini. nih, Kadang-kadang ini. milih partainya doang gitu. Iya. Nah, itu yang mau saya rubah. Karena kemarin ini saya belum. Ini baru pertama kali di sini gua ngomongin kalau gua deklarasi berpolitik. Wah. Di tempat lain belum pernah sama sekali. Dan gue juga nggak tahu. Karena apa? Rahman sama Cing Abdul sih. Emang. Makanya pas dia ngomong, lu kan ngobrol ya, ini ngobrolnya sama Cing Abdul. Nasdem. Hah? Lu kok tahu? Ya, tahu udah gue pikir. Ya udahlah, mungkin harus diawali di Kan sini. tetap ya maksudnya lo udah serius mencari masalahnya, Ya. segala sesuatunya. Kalau nggak kepilih kan mubazir juga. Maksudnya juga harus dipikirin gimana supaya lo kepilih, bukan? Iya, maunya gitu, Cing. Maunya kepilih. Maksudnya sekarang kan gue bukan cari masalah doang, tapi cari temen, cari saudara. Jadi nanti pada saat memang sudah harus kampanye, gue tahu ada teman-teman gue yang bisa gue ajak ngobrol gitu. Iya. Kampanye mulai kapan sih? Di resminya itu di September kalau nggak salah. Di September ya? September 3 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari. Januari, Februari kita milih. Iya, Februari milih. Nah, apa sih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syaratnya kapan? Lo di Sebelum kampanye itu DCT 3 bulan. Ya. Daftar calon tetap. Itu yang udah harus gaspol. Sebelumnya DCS, daftar calon sementara. Jadi dicalonin sama partai, dites nih ke masyarakat hasil survei. Ini ada masalah apa enggak, lo setuju apa enggak, ada nilai jualnya apa enggak. Itu dari mulai, setahu gue sih dari mulai Juli itu prosesnya, Cing. Juli kemarin? Juli ini. Oh, tahun Juli besok. Ini tahun belum, berarti belum nih? Belum. Oke. Nah, makanya sekarang nih gue lagi kenalan, ketemu, cari masalah, ngitung-ngitung RW mana yang bisa gue kenalin gitu. Iya. Nah, kalau ini nih, cara lo yang seperti ini nih, ini emang metode yang udah sering dilakukan oleh orang atau memang lo insting aja nih? Dua-duanya. Ada yang udah dilakuin orang, ada yang insting. Oke. Tapi kalau yang dilakuin orang itu berarti udah dari parpol, Oke. dari konsultan yang mereka ngasih tahu, ngobrol gitu, diskusi. Karena kan gue seneng ngobrol, seneng diskusi. Mereka ngasih ilmu, sharing pengalaman. Ya intinya gue minta nasihat lah ke sana sini. Ya udah gue coba sambil gue jalanin nih, gitu, datang, ketemu.
Yuk gabung yuk jadi Sohib Bayu Oktara, ada di www.bayuoktara.com. Udah ada. Udah ada. Alhamdulillah. Udah launching itunya ya. Belum launching tapi di sini juga nih baru launching nih bayuoktara.com nih. Coba dicek websitenya. www.bayuoktara.com. Ya, di situ bisa ngasih aspirasi apa harapan buat Jakarta. Bisa diukur nanti udah sampai mana progresnya, terus bisa tahu apa program yang mau gue jalanin, terus bisa donasi juga, dan donasi itu akan gue tampilin laporannya di situ juga. Oh iya. Berapa suara yang diperlukan sih untuk jadi anggota DPRD? 1 suara. Maksudnya itu 1 kursi itu mewakili berapa suara? Sebenarnya sih target gue mau ngejar 30.000, Cing. 30.000 dari 3 tempat itu ya? Karena berdasarkan metode Scientialic, itu di dapil gue 30.000 itu 1 kursi. Oke. Jadi kalau 10 caleg totalnya 30.000, suara paling banyak, suara caleg dan suara partai 30.000, suara terbanyak itu jadi. Tapi kan gue anak baru nih, gue nggak bisa ngandelin di situ ada siapa aja kan, macem-macem tuh. Yang bukan kompetitor ya, tapi yang jadi caleg juga. Ada yang dari struktur, ada yang pengurus, apa segala macam. Jadi amannya gue punya 30.000 sendiri. Jadi nggak akan diganggu gugat. Untuk bedain itu 30.000 lo sendiri ya sama 30.000 suara partai gimana sih cara dari coblosan itu? Iya, jadi kalau nyoblos partai itu masuk ke suara partai. Tapi kalau coblos nama itu ke suara caleg. Kalau suara partai, partai yang milih yang mana mau masuk ke DPRD? Enggak. Tetap urutan? Tetap, jadi suara partai sama suara total caleg 30.000 nih. Nah, yang paling banyak dari 10 orang ini. Suara terbanyak suara itu. terbanyaknya? Iya. DPRD, Nasdem untuk DPRD berapa orang? Untuk nyalonin ya, calegnya? 1 dapil 10. 1 dapil 10 itu? 10. Jadi kalau ada 18 partai, 1 dapil itu ada 180 caleg. Jonjreng! Gimana? 1 dapil itu berapa ini? Berapa kursi? Kalau yang di dulu nih? dapil 5 ini 10. 10? 10. Ada 10 iya. kursi. Jadi suaranya sendiri di dapil daftar pemilih itu sekitar ada 190.000 suara. 190.000 suara. Yang diperebutkan oleh 180 orang. Jadi 1 orang 10.000 lah. 11.000 dah. Mudah-mudahan. Kalau 11.000 1 orang, ya gabung sama suara partainya semua. Ya dapat lah. Dapat. Bisa. Itu kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau misalnya salah. Ya hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungan udah dari sekarang kan? Apa nanti? Udah dihitung-hitung datanya sekarang yang tahun lalu 2019. Nah kalau gue makanya kenapa gue hitung itu karena gue anak baru, Cing. Karena saya anak baru, belum punya pengalaman politik, cuman punya ide, gagasan, punya keinginan, motivasi, tujuan. Nah makanya yang sekarang yang mau saya ajak adalah anak-anak muda sama ibu-ibu, terutama yang golput kemarin. Karena golputnya itu cukup untuk dapetin 1 kursi, lebih malah banyak banget. Nah makanya yang golput, yuk milih yuk sekarang, jangan sampai golput lagi. Kalau udah suara orang yang milih partai lain, caleg lain tahun lalu, ya udah sok silakan, saya nggak mau ganggu. Tapi yang kemarin nggak milih, yang tidur di rumah, yang cabut saat pencoblosan, yuk sekarang. Itu aja deh. Yuk, ayo. Belum, ntar masih 2024. Ayo coblos kali ya. Di yang sekarang Nasdem udah ada di DPRD? Yang di DPRD udah ada, Cing. Tapi dari Jakarta Timur belum ada nih. Dari Jakarta Selatan ada, Jakarta Utara ada, Jakarta Barat ada. Yang dari dapil lo nggak ada? Dari dapil gue belum ada, Cing. Ya, Jakarta Timur tuh berapa dapil? Ada 3. Ada 3? 3. Salah satunya yang tadi Jatinegara, Keramat Jati, Durensawit. Se-Jakarta Timur pun tidak ada Nasdem? Belum ada. Kenapa kalau menurut investigasi atau analisa dari Nasdem kok di situ bisa nggak dapet? Karena mungkin partai baru yang waktu itu konstituennya kan
di Jakarta Timur tuh banyak pemilih yang ya karakternya aja, karakter masyarakatnya beda sama Jakarta Selatan sama yang lain-lain gitu, Cing. Nah, mungkin secara kultural sama budaya ya kultural ya, secara kultural, secara keyakinan itu lebih banyak yang milih partai tertentu. Mana? Yang kemarin apa? Jaktim, PKS? Ada Gerindra, ada PKS, ada PDIP gitu. Makanya kalau dibilang anti politik identitas, dari dulu udah ada politik identitas. Iyalah, kita nggak bisa menghindari. Iya, cuman jangan sampai identitas yang kita punya ini justru diskriminatif kan, menjelek-jelekin malah identitas yang lain itu. Iya. Orang kita diajarin dari kecil untuk mencari identitas diri kok. Lah iya. Kenapa begitu udah nyampe ujung kita nggak boleh politik identitas, cuman digunakannya yang gimana gitu. Jangan dipakai untuk menjatuhkan identitas lain, jangan dipakai untuk mencari keuntungan misalnya fasilitas dari apa. Nah, kalau gue ngelihat mungkin 2019 masih dalam proses menuju itu. Gitu. Optimis gak lo? Harus optimis, Cing. Harus sih optimis, cuma maksud gue secara hitung-hitungan, gue bisa nih masuk 30.000 suara. Ya, yang paling penting kalau 30.000 suara sih kan untuk mencapai itu perlu banyak program ya, Cing. Nah, Waktunya perlu banyak waktunya pas. Waktunya yang pas gitu, Cing. Nah, itu gue sih sebagai politisi fakir ya. Ya cuman berdoa aja, mudah-mudahan kalau emang itu jalannya, insya Allah ya diberkahin. Karena nggak bisa, memang ya harus diakuin juga, kita nggak bisa ngejual value kita. Value lo gede kan, tapi tidak secara uang. Coba kalau diuangin gede, tapi tidak ada uang di depan lo yang bisa lo pakai gitu kan. Permasalahannya, gue pernah nanya ini, Cing, sama konsultan. Emang kita butuh duit ya? Emang untuk bagi-bagi gitu? Ada dua jawabannya. Pertama, karena lo harus bikin program buat mereka supaya lo bisa kenal sama mereka dan mereka bisa ngedukung lo. Lo harus bawa sesuatu ke mereka dan itu butuh duit. Itu yang pertama, program. Oh, berarti gue bisa dapat dari sponsor dong. Bahwa begitu misalnya bikin program, ada sponsor kegiatan apa gitu, brand gitu masuk kan, bikin event. Ya itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah lo butuh untuk menghalang orang lain yang pakai ngebom di belakang. Ngebom di belakang tuh apa maksudnya? Masih ada yang serangan fajar sih katanya. Katanya. Kita menghalangi ini dengan uang juga? Dengan di awal itu tadi, dengan bikin program, bikin keterikatan emosi itu. Oh, iya. Jadi, tapi secara regulasi sah. Lo ngundang sponsor untuk bikin event? Secara regulasi setahu gue sih brand nggak mau terikat sama satu partai politik. Dikaitkan dengan kegiatan politik pasti nggak mau. Nah makanya gue memisahkan antara kegiatan politik dengan kegiatan yang emang benar-benar event untuk activation gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Ini abis ini gue susah jual proposal dong. Nggak, tapi siapa tahu tren kita berubah. Brand-brand banyak mau melakukan dari uang dari mana lah gitu, tanpa harus menampilkan brandnya. Siapa tahu. Iya bisa jadi sih. Iya. Mudah-mudahan siapa tahu perjuangannya sama gitu. Iya. Kan kalau gue sih akhirnya ngitung-ngitung nih biayanya ya, 30.000 suara. Kalau butuh aja untuk aktivasi supaya 30.000 suara tuh milih kita butuh 100.000 rupiah, udah gede banget. Bukan lagi, Cing, sakit kepala itu yang sampai sekarang bini gue juga nggak ngasih izin 100%. Udah miliaran, Bay. Lah, bini gue sampai sekarang juga, lu boleh nyalek apa segala macam, tapi jangan ganggu dapur gue, dia bilang. Nah gitu. Iya dong, itu pasti dong. Lah iya, makanya sampai sekarang masih cuma 50% izin ya. Karena gue harus ngebuktiin. Ya udah ntar minta maaf aja. Iya kan kalau hitung-hitungan kasar ya. Dari 30.000 orang kalau lo butuh dana aktivasi ya istilahnya untuk ini 100.000 per orang, bukan untuk nyogok ya. Untuk bikin sesuatu gitu. Iya, macam-macam bikin kegiatan. Begitu nanti ada dana saksi. Betul. Karena kita kan harus siapin saksi di setiap TPS. Iya. Itu lumayan, Cing. Iya, kalau 100.000 aja udah 3 miliar. Iya, Cing.
Itu makanya sama Farhan gue disuruh jual mobil. Jalan tuh, bukan yang ngasih solusi, bukan yang ngasih duit, malah suruh jual mobil. Iya. Gitu. Kan lo harus punya sumber dana dong. Kalau taruh kata itu dari dana pribadi lo. Dari sah-sah aja kan? Sah-sah aja dari dana pribadi untuk ini. Sah-sah aja sih. Balik modal nggak? Lah, kan bukan masalah mau cari balik modal apa enggak, Cing. Ya tapi kan lo uang itu kepake harus balik dong. Iya, karena gue punya, kan Cing Abdel juga punya kantor, gue juga punya kantor. Okay. Ya namanya untuk dapetin project, dapetin pekerjaan itu kan benefit nggak selalu materi, tapi butuh modal kerja. Nah itu modal kerjanya, Cing. Oke. Benefitnya mungkin yang ngerasain anak gue nanti. Nah iya. Iya. Tapi kan ada orang yang pikirannya kayak gitu kan. Gue udah ngeluarin segini nih di awal. Ya gue harus balik dong selama 5 tahun gue di. Iya. Nah itu yang katanya ada yang kayak gitu. Iya, ya katanya akhirnya ngerusak. Itu makanya, Cing, ayolah masuk, kita usir yang begitu-begitu. Masa kita biarin orang yang begitu-begitu kepilih lagi? Iya. Ayo dong, Cing. Ayo. Iya kan maksudnya secara hitungan kasar gitu ya. Secara hitungan kasar memang kita butuh uang untuk jalanin misi kita gitu. Iya. Tapi kalau itu akhirnya dianggap sebagai modal yang harus balik, itu yang bikin hancur nantinya kan. Banyak yang pikiran kayak begitu, Cing. Iya, berapa yang bisa gue dapat? Betul. Gitu. Iya. Nah sementara Bayu nih dari tadi omongannya adalah apa yang bisa gue berikan tuh anjay. Tek. Bang pinter public speakingnya dah. Salah. Aduh. Iya. Cing, Oscar Cing. Bukan. ya tapi kan itu kenyataan yang ada gitu ya. Gue sampai akhirnya kayak mikirin nanti hidup lo gimana sih, lo udah keluar, lo masuk ke politik, udah nggak siaran, ya harusnya akan berkurang entertainment gitu. Berkurang, tapi alhamdulillah kan sekarang ada kantor nih, Cing. Ya. Ada kantor yang bergerak di advertising agency sama kos-kosan. pelatihan. Kos-kosan juga. Iya. Iya, alhamdulillah itu jalan. Jadi tapi ya memang nggak seperti sebelumnya, ada penyesuaian. Kalau dari pendapatan take home pay si DPRD untuk jalanin hidup normal cukup? Insya Allah cukup sih, Insya Allah cukup. Jadi aman, nggak harus nyari ono ini gitu. Nyari apa nih maksudnya? Makanya nyari tambahan dari gaji DPRD aja sebenarnya udah cukup. Cukup banget, Cing. Tuh cukup dengan level Bayu Oktar aja bilang DPRD itu udah cukup sebenarnya untuk hidup di Jakarta ini. Betul. Karena hitung-hitungannya kalau hitung-hitungan dari Numbeo ini ada satu perusahaan digital yang survei setiap kota di Indonesia. Di Jakarta anak 4 orang nih, artinya dalam satu keluarga itu hidup layak 24 juta sebulan. 24 juta sebulan itu hidup layak. Hidup layak. Sekolah apa segala macam, seneng lah. Gede dong. Iya, emang gede. Iya, padahal lu MR aja. Oh, MR jauh, Ci. Iya. Makanya itu sabar semuanya. Iya. Minta naik gaji sama Cing Abdel. Iya. Itu hidup layak yang berkecukupan. Berkecukupan artinya sekolah anak-anak juga di tempat yang benar. Udah gitu punya properti sendiri, ada aset rumah tangga, makan juga makan enak lah. Berkecukupan. Itu 24 juta tuh batasannya. Dan DPRD lebih dari itu dapat ya take home pay-nya. Take home pay-nya secara regulasi sejauh yang gue tahu lebih dari itu. Oh, berarti aman sebenarnya. Insya Allah aman. Iya. Nah, masalahnya kalau rumahnya ada 3, nah anaknya 2 kali 3. Iya. Sebenarnya kalau rumahnya 3 bininya 1 sih nggak apa-apa. Emang mana bisa mikir? Ngapain ya? Ngapain beli rumah lagi kalau cuma 1 ya? Aduh, ya. Oke, Mbak, ini buat lo secara ideal ya. Nah, apa sih, ada gak sih keinginan ngajak anak-anak muda lah, pemikiran yang progresif untuk terjun ke dunia politik yang masih kotor ini katanya,
supaya tertarik itu gimana ininya? Pertama, kalau politik itu dunia politik itu kotor, di mana yang nggak kotor? Bisnis, Kotor ya. entertainment, Ya. ada kotornya, Cing. Tapi ini kita punya misi di politik. Dan semua yang kita lakuin, yang kita rasain, yang kita dapetin, itu semua hasil dari produk politik. Ya. Kalau ada kegatelan, ada kegelisahan, misalnya lo suka main bola, lo butuh stadion bola. Stadion bola zaman Emma Tamrin dulu kan karena masuk ke politik, akhirnya jadi tuh stadion. Ya. Nah, jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita mimpiin, itu bisa terwujud kalau ada alatnya. Dan alat itu politik. Jadi kalau misalnya lu mau punya kehidupan yang lebih baik, ya otomatis sedikit banyak pedulilah soal politik. Kalau lo bisa maju, lo maju. Kalau lo belum mau maju, lo kasih suara lo pada orang yang lo percaya. Jangan orang yang ngasih duit 300.000, akhirnya lo nyesel 5 tahun. Itu sih yang mau gue ajarkan anak muda, supaya yuk tukar pikiran yuk. Apa yang lo mau supaya bikin hidup lo bahagia, apa sih? Supaya lo terwujud mimpinya. Permasalahannya emang banyak orang yang nggak berani mimpi. Iya. Mimpi padahal adalah kunci, kata Giring. Mimpi. Ya, bangun sih yang kunci sebenarnya. Lo mimpi doang nggak bisa ya. Iya benar. Habis mimpi terus bangun ya. Betul. Iya, Itu iya. Cing, dari situ sih. 300.000 kali 30.000. Gue langsung ngalih-ngalihin ya. Gede ya. Cing, nggak gitu. Ya nggak kan dari situ. misalnya gitu ya. Ya tapi itu yang harus kita rubah. Iya, Itu yang harus kita rubah. Makanya sekarang nih gue datang ketemu orang-orang Ya. supaya mereka percaya sama gue, Ya. supaya kalau ada yang ngasih, ya kalau lo mau terima, tapi kalau udah pilihan sih, ya yang lo percaya aja, Ya. jangan sampai salah pilih. Ya. Bayu ini dalam posisi belum menjadi caleg. Belum menjadi caleg. Belum, masih bercaleg. Belum jadi caleg karena masih sementara. Tapi omongannya itu bisa kita ambil lah, bahwa ada beberapa yang terlihat tulus gitu untuk memperbaiki. Ya karena kan dia public speaking, dia bisa loh. Ya. Bukan tulus penyanyi dong, itu perjalanan. Iya. Maksudnya ini jauh karena yang menentukan dia masuk ke daftar tetap itu bukan lo semua, belum gitu, partai yang nentuin Ya, gitu itu kan. berdasarkan survei juga. Survei yang dilakuin partai ke masyarakat. Iya. Mudah-mudahan terpilih di Nasdemnya. Amin, Cing. Terus masuk ke pertarungan sesungguhnya nanti di 2024 juga mudah-mudahan terpilih. Iya, karena gue selain mau maju ke Bacalek, sekarang jadi sekjen di Badan Budaya. Di Nasdem? Badan Budaya DPP Nasdem. Oke. Oh, di DPP-nya? Di DPP-nya. Oke. Jadi ketuanya Farhan, sekjennya gue, terus ada banyak pelaku-pelaku seni dan budaya yang tujuannya kita mau mengembangkan budaya di seluruh Indonesia. Sekarang udah dibentuk di Jawa Tengah, abis ini Jakarta, Jawa Barat, se-Indonesia itu harus dibentuk supaya tercipta budaya Indonesia ini membawa perubahan yang lebih baik, Ya. restorasi ke yang Ya. lebih baik. Nah itu tugas yang nggak gampang, jadi energinya juga kebagi ke situ. Selain pencalekan, kalau misalnya emang ternyata belum dipercaya untuk jadi anggota legislatif, ya gue tetap akan ada di partai untuk mengembangkan Badan Budaya. Oke. Ramzi apa di sana? Nanti Ramzi ada di Badan Budaya Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Ya, sama Coki. Temon. Bang Temon. Ngapain sih dia? Dia nge-MC partai lu, dia mulu lu bang. Dia mulu ya, makanya. Iya, Cing. Gila, gue kagak Gila, pernah MC diajak. andalan tuh Bang Temon. Iya. Tapi dia memang masuk ke dalam struktur partai atau enggak sih, Temon? Nah itu Anda belum tahu. Oh. Anda belum tahu. Iya. Tapi kalau misalnya emang Bang Temon mau masuk di Brand Budaya, pelaku seni budaya di Jakarta banyak banget. Ada 3.000 sanggar lebih yang bisa kita rangkul. Iya. Supaya bisa meningkatkan taraf hidupnya. Iya. Oke lah, baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Bang, thank you, Bang. Memberikan pencerahan gimana sebenarnya berpolitik yang menyenangkan. Iya, seru-seruan aja. Seru-seruan, Nggak usah iya. saling ganggu, saling Betul. pakai santet gitu. Iya, banyak dia. Jadi kalau ada yang mau milih, doakan supaya Bayu terpilih dulu di Amin. Nasdemnya. Amin. Jadi daftar tetap ya. Ya. Dan daftar tetap, habis itu baru kita lihat
bagaimana cara promosi Bayu. Mudah-mudahan baru beda sama yang lain. Caranya beda. Berbeda sama yang lain. Makanya gue mau bikin billboard gede nih, Cing. Nggak pakai muka, siluet doang, hitam bener-bener gelap. Karena gue jual program bukan jual muka. Oke. Itu billboardnya. Tapi namanya tetap lu kan? Bayoktra.com. Oh iya. Dan tentu saja buat teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi dan perjuangan bisa di bayoktra.com, ada klik donasi di situ. Boleh aja. Boleh dong. Karena butuh 100.000. Udah aktivasi loh, namanya aktivasi ya. Aktivasi gitu, bukan nyogok, bukan ini. Oke, baik, terima kasih, Cing, mudah-mudahan thank you banget, Cing. sehat terus dan Bismillah. bisa jalan semua program-programnya. Amin. Thank you banget. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.